Nabi mengatakan, esok akan aku berikan kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintai dia. Dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa dia? Para sahabat pun penasaran. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Gratis loh. Cerita Kak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solehah dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk selalu membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semakin hari semakin indah kita belajar sirah nabawiyah, kisah-kisah Nabi yang menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita untuk mengikuti, mempelajari kisah-kisah Rasulullah agar kita bisa mencontoh, karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, Kak Adin mau menyampaikan kisah tentang mukjizat Rasulullah tentang mengobati penyakit. Pada suatu ketika, Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu an hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian keduanya singgah di sebuah gua yang bernama apa? Gua Sur. Nah, yang tinggi sekali naiknya ke gua. Di situ Nabi dan Abu Bakar selama 3 hari untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Nah, saat memasuki gua itu, Abu Bakar masuk duluan, memastikan bahwa di dalam gua itu tidak ada sesuatu yang membahayakan. Karena Abu Bakar paling mencintai Rasulullah, tidak ingin Rasulullah terkena bahaya. Kemudian ketika di dalam sudah memasuki gua itu keduanya, Rasulullah pun tidur istirahat di pangkuan Abu Bakar. Dan Abu Bakar melihat ada celah yang masih terbuka, belum tertutupi oleh kain yang ditutupi oleh Abu Bakar. Kemudian ditutupilah dengan kaki Abu Bakar. Qadarullah, ada binatang berbisa yang menyengat kaki Abu Bakar. Sakit teman-teman. Sampai Abu Bakar tidak teriak, tidak membangunkan Rasulullah. Saking sakitnya, bisa itu berjalan ke seluruh tubuhnya, menjalar ke seluruh tubuhnya sampai beliau Abu Bakar menangis. Dan air tangisannya itu menetes di pipi Rasulullah dan terbangun Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ada apa wahai Abu Bakar? Apakah engkau menyesal mengikutiku?" "Tidak ya Rasulullah, aku hanya kesakitan. Kakiku tersengat oleh binatang yang berbisa." Kemudian Rasulullah melihat dan mengusapnya, meludahi dengan ludahnya. Dengan izin Allah, sakit atau bekas bisa itu, karena binatang bisa itu, kemudian Abu Bakar pulih sedia kala, tanpa bekas dan seperti belum pernah digigit oleh binatang berbisa. Allahu Akbar walillahilham. Kemudian yang kedua, mukjizat Rasulullah dalam mengobati yang sakit adalah kisah Abdullah bin Abi Atik. Suatu ketika setelah sholat subuh berjamaah, berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku,
ada seorang nih, ya, orang munafik yang selalu mengganggu kita. Kalau ada keributan, ada orang yang membuat syair tentang kejelekan Nabi Muhammad, orang yang melawan orang-orang Muslim, pasti di belakangnya ada dia. Ya, namanya Abu Rafi. Abu Rafi, ya, Abu Rafi adalah orang munafik yang selalu ada di belakang orang-orang yang memusuhi orang Islam. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada sahabatnya siapa yang berani untuk menyelesaikan, artinya membunuh orang ini. Nah, kemudian ada seseorang yang menyanggupinya, Abdullah bin Abi Atik. Kemudian berangkatlah bersama teman-temannya dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun kaki Abdullah bin Abi Atik patah, teman-teman, karena lari saat itu dari lantai 2 ke bawah, dia jatuh dan kakinya patah. Kemudian bilang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sudah berhasil menyelesaikan tugas darimu, tapi kakiku patah." Kemudian Rasulullah memegang kakinya Abdullah bin Abi Atik, ya, dengan izin Allah kakinya sembuh sedia kala. Allahu Akbar walillahil hamd. Sampai-sampai Abdullah tidak tahu kaki mana yang pernah patah. Sama keduanya, sama-sama sempurna, kembali sedia kala. Kemudian yang ketiga, yaitu kisah Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar, perang melawan orang Yahudi. Di hari pertama peperangan itu dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu an, tapi belum membuahkan hasil. Kemudian dipimpin oleh Umar bin Khattab, sama, belum berhasil. Kemudian Rasulullah mengatakan, besok Panji ini, peperangan ini akan aku berikan. Bendera Panji yang merupakan yang akan memimpin pasukan. Nabi mengatakan, esok akan aku berikan kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintai dia. Dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa dia? Para sahabat pun penasaran. Kemudian keesokan harinya Rasulullah bertanya, di mana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib saat itu sedang sakit mata. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah dan diusap, diludahi oleh Rasulullah dan sembuh sedia kala. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib berhasil mendobrak, menghancurkan pintu gerbang yang terbuat dari besi yang tinggi itu, diambilnya, diangkat seperti tidak merasa keberatan, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian